Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah program linear kelas 4F Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kelompok 5 yang beranggotakan Majdia Mawaddah, Melinda Febrianti, dan Nita Fauziah. Di sini kami akan memaparkan materi terkait metode pajak barat laut atau Northwest Corner Method. Menurut kalian, apa sih program linear itu? Program linear adalah alat analisis atas masalah yang mempunyai variabel-variabel bersifat deterministik atau terukur dan masing-masing mempunyai hubungan linear satu sama lain menurut Prawiso Setono dalam bukunya tahun 2005. Kemudian yang kedua, model transportasi. Terdapat 3 definisi. Definisi pertama, permasalahan transportasi berkaitan dengan pendistribusian beberapa komoditas dari beberapa pusat penyediaan yang disebut dengan sumber menuju ke beberapa pusat penerima yang disebut tujuan, dengan maksud untuk memperkecil total biaya distribusi. Menurut Hiller dan Lieberman dalam bukunya halaman 354 tahun 2001. Definisi yang kedua menurut Anwar Nasandi dalam Barani bukunya tahun 2002 halaman 35 mengatakan bahwa model transportasi merupakan salah satu bentuk khusus atau variasi dari linear programming yang dikembangkan khusus untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan transportasi dan distribusi produk atau sumber daya dari berbagai sumber ke berbagai tujuan. Definisi ketiga, menurut Toha dalam bukunya tahun 1996 halaman 202 menyatakan bahwa model transportasi pada dasarnya merupakan sebuah program linear yang dapat dipecahkan dengan metode Simplek biasa, tapi sifatnya itu khusus yang memungkinkan pengembangan sebuah prosedur pemecahan yang disebut teknik transportasi yang lebih efisien dalam perhitungan. Asumsi dasar model transportasi menurut Toha adalah bahwa biaya transportasi di sebuah rute tertentu adalah proporsional secara langsung dengan jumlah unit yang dikirimkan. Definisi unit transportasi akan bervariasi bergantung pada jenis barang yang dikirimkan. Misalnya, kita dapat membicarakan unit transportasi sebagai setiap balok baja yang diperlukan untuk membangun jembatan, atau kita dapat menggunakan beban truk dari sebuah barang sebagai unit transportasi. Bagaimanapun juga, unit penawaran dan permintaan harus konsisten dengan definisi kita tentang unit yang Selanjutnya, macam-macam transportasi. Terdapat 2 macam transportasi. Pertama, transportasi standar. Nah, masalah transportasi standar ini di mana origin hanya berfungsi sebagai daerah asal dan destination hanya berfungsi sebagai daerah tujuan. Kedua, transshipment atau multi delivery system adalah masalah transportasi di mana origin maupun destination berfungsi sebagai daerah asal dan tujuan. Next, formulasi model matematika. Model transportasi memiliki ciri-ciri khas seperti yang dimiliki oleh program linear, yaitu pertama, fungsi objektif yang linear, kedua, struktur persyaratan yang linear, dan yang ketiga, persyaratan tidak negatif. Lanjut. Nah, ada beberapa cara dalam menentukan solusi awal. Yang pertama, metode pajak barat laut. Kedua, metode inspeksi. Ketiga, metode batu loncatan. Keempat, metode modified distribution. Dan yang terakhir, metode Vogel approximation. Terkhusus materi ini, kita akan membahas materi terkait metode pojok barat laut. Metode ini ditemukan oleh Charnes dan Cooper dan kemudian dikembangkan oleh Danzig. Sesuai nama aturan ini, maka penempatan pertama dilakukan di sel paling kiri dan paling atas dari matriks. Metode transportasi. Di sini saya langsung memberikan contoh. Misalnya ada 4 pabrik yaitu A, B, C, D
yang dia akan mengirimkan barang ke 4 kota, yaitu Bekasi, Bogor, Bandung, dan Karawang, di mana pabrik itu memiliki persediaan barang atau suplai. Kemudian kota dia memiliki permintaan terhadap barang kepada pabrik. Nah, pada masalah transportasi, memungkinkan pabrik A mengirim barang ke Bekasi, atau pabrik B yang mengirimkan barang ke Bekasi, atau bisa juga pabrik C ke Karawang, atau mungkin pabrik D ke Bogor, dan sejumlah kemungkinan yang lain terkait dengan pengiriman barang. Nah, permasalahannya adalah bagaimana atau pabrik yang mana dan mengirim ke kota mana agar biaya pengiriman itu minimum. Nah, di sini akan dibahaskan metode Northwest Corner. Sebelum kita membahas tentang metode Northwest Corner, saya akan mereview Anda tentang arah mata angin. Nah, apa hubungannya? Tentu sangat berhubungan. Jadi, kalau kita lihat kata Northwest, itu sebenarnya berkenaan dengan arah mata angin. Northwest itu adalah barat laut. Atau kalau dirunut ya, utara adalah north, barat adalah west, sehingga arah antara utara dan barat adalah northwest, atau dalam bahasa Indonesia, barat laut. Arah barat laut itu adalah 315 derajat. Jadi, dari pojok kanan ya, mengarah ke kiri, seperti ini. Nah, metode NVC juga demikian. Ketika di sini ada pabrik tadi A, B, C, D, sedangkan sebelah sini adalah kota tujuan, maka metode NVC diambil dengan mengambil terlebih dahulu yang ada di pojok kanan. Seperti ini. Untuk lebih jelasnya, mari saya jelaskan dengan contoh. Misalnya, ada 4 pabrik A, B, C, D yang akan mengirimkan barang ke 4 kota, yaitu Bekasi, Bogor, Bandung, Karawang. Yang ada di sini adalah biaya pengiriman tiap unit. Misalnya, dari pabrik A ke kota Bekasi, biaya pengirimannya 5.000 per unit. Dari pabrik A ke kota Bogor, biaya pengirimannya 4.000 per unit. Dan seterusnya sampai pabrik D ke kota Karawang, biayanya 8.000 per unit. Bekasi menginginkan permintaan barang sebanyak 3.000 unit. Bogor menginginkan permintaan barang sebanyak 1.500 unit. Begitu seterusnya. Sedangkan pabrik A hanya bisa menyediakan barang atau suplainya sebesar 3.000 unit, pabrik B sebesar 2.000 unit, C 2.500 dan D 1.500 unit. Di sini jumlah permintaan dan suplai harus sama agar terjadi keseimbangan dan semua permintaan bisa dipenuhi. Baik, bagaimana metode NVC? Metode NVC dimulai dari pojok kanan atas. Kita tahu permintaan kota Bekasi 3.000 unit. Sedangkan pabrik A itu hanya bisa mensuplai 3.000 juga. Berarti dalam hal ini kota Bekasi itu sudah dilayani oleh pabrik A. Sehingga kota Bekasi sudah beres dan barang yang ada di pabrik A sudah habis karena digunakan untuk mensuplai Bekasi. Selanjutnya kita berarah ke Bogor. Kita lihat di Bogor dia memiliki permintaan 1.500 unit. Dan di pabrik B dia memiliki cadangan atau persediaan barang 2.000 unit. Sehingga pabrik B dapat mensuplai kota Bogor sebesar 1.500 unit. Dengan demikian, kota Bogor sudah dilayani dengan sempurna dan persediaan barang yang ada di pabrik B tinggal 500 karena 1.500-nya sudah diberikan
ke kota Bogor. Nah, 500 yang ada di pabrik B ini dikemanakan? Kita kemudian memberikannya ke kota Bandung. Sehingga pabrik B, barang yang ada di pabrik B ini sudah habis. Nah, dari sini sudah selesai. Sekarang kita cek Bandung. Permintaan Bandung 2.500, sedangkan dia masih dilayani 500 unit. Kekurangannya adalah 2.000 unit. Kita lihat ke pabrik C. Persediaan barang di pabrik C 2.500. Sehingga pabrik C dapat memberikan sejumlah 2.000 jumlah barang ke kota Bandung. Nah, pabrik C, kota Bandung sudah selesai dilayani, sudah beres, dan kemudian pabrik C masih tersedia persediaan barangnya yaitu 500 barang. Nah, 500 ini kemudian didistribusikan ke Karawang, sehingga persediaan di pabrik C sudah habis. Kita kemudian ke Karawang. Di Karawang permintaannya 2.000, sedangkan tadi sudah disuplai 500, sehingga kekurangannya adalah 1.500. Nah, di sini kita bisa cek persediaan barang di pabrik D adalah 1.500. Karena itu, pabrik D dapat memberikan kepada Karawang sejumlah 1.500 barang. Akhirnya, Karawang sudah terlayani dan barang yang ada di D sudah habis. Nah, sehingga kita dapat membuat arah sesuai dengan metode NWC, yaitu sesuai dengan model barat laut dari pojok kanan atas ke pojok kiri bawah. Kemudian kita dapat buat tabel seperti ini, yaitu dari pabrik A dengan tujuan kota Bekasi dengan mensuplai 3.000 unit dengan biayanya 5.000, maka total biayanya itu 15 juta. Itu tinggal kita kalikan saja. Kemudian dari pabrik B ke kota Bogor dengan mensuplai sebanyak 1.500 unit dengan biaya 2.000, kemudian total biayanya 3 juta. Dan seterusnya sampai akhirnya kita akumulasikan total biayanya itu adalah 38 juta. Nah, ini ada tabel model transportasi. Didapat kita lihat nih jelas banget di sini ada origin dan destination, ada nilai X11, C11 dan seterusnya, bahkan sampai menuju ke permintaan tujuan per periode atau dapat kita katakan sebagai nilai D, dan kapasitas origin per periode dapat kita katakan sebagai nilai B. Nah, keterangan di sini dapat dilihat bahwa OM atau ORI itu berarti adalah asal, yang tadi dijelaskan bahwasanya origin itu adalah daerah asal. Kemudian DN atau destination yaitu adalah daerah tujuan. Nah, CMN adalah biaya pengangkutan satu unit barang dari asal M ke tujuan N, dan XMN banyak unit barang yang dapat diangkut dari daerah asal M ke tujuan N, dan DN banyak unit barang yang diangkut dari daerah asal M ke tujuan N, serta BN kapasitas origin per periode waktu. Nah, jika M adalah jumlah baris dan N adalah jumlah kolom dalam suatu masalah transportasi, kita dapat menyatakan masalah secara lengkap dengan dengan M plus N min 1 persamaan. Ini berarti bahwa suatu penyelesaian dasar yang memenuhi persyaratan dari suatu masalah transportasi hanya memiliki M plus N min 1 komponen-komponen positif. Contoh selanjutnya, diketahui model transportasi seperti gambar berikut.
ini ada origin 1 dan origin 2, kemudian ada destination 1 dan destination 2. Dan diketahui nilai dari B1-nya 50, B2 40, A1 30 dan A2-nya 30 juga. Kemudian, tabel awal diisi dengan metode NWC dengan syarat setiap pengisian harus full kolom atau baris. Kemudian, alokasi kosong tak perlu diisi, yaitu seperti C21, kan nilainya udah 0. Nah, kemudian ini dapat kita buat tabel NWC-nya yang udah diberi contoh yang tadi. Itu ada tabel model transportasi. Nah, kemudian penyajiannya di sini nilai C11 itu adalah 3, C125, C211 dan C22-nya itu 2. Nah, untuk mencari nilai F ini yaitu dengan mengkalikan nilai X dengan nilai C-nya. Berarti kan udah kelihatan ya, 30 dikali 3 ditambah 20 dikali 5 ditambah 0 kali 1 ditambah 40 kali 2 dan hasilnya adalah 270. Kemudian kita andaikan X21 ini diisi satu alokasi, maka tabelnya menjadi seperti ini. Dan kenapa ini bisa ada tanda negatif positifnya ini? Pertama yang harus kita lakukan adalah memberi tanda positif pada sel kosong yang akan diisi. Nah, sel kosong yang akan diisi itu kan tadi yang 0. Maka dari itu di sini kita kasih tanda positif, kemudian sebelahnya negatif. Jadi selang-seling seperti itu. Kemudian dan akhirnya kita dapat membuat tabel yang baru. Kemudian kita hitung lagi F-nya. Caranya sama seperti yang tadi, tinggal dikalikan aja antara X dan C dan menghasilkan nilai 271. Nah, tadi kan F lamanya kan 270 ya, dan F barunya 271. Maka delta dari F21 itu adalah si F baru dikurangin F lama, hasilnya 1. Itu didapat dari 271 dikurangin 270. Kemudian kita perhatikan bahwa delta F di sini sama dengan min 1 dikali 3 ditambah 1 kali 5 ditambah 1 kali 1 ditambah min 1 kali 2. Itu didapat dari mana? Jadi gini, kan ini bernilai 29 itu kan bernilai negatif ya. Anggap negatif ini nilainya 1, berarti kan negatif 1 dikali 3. Terus ditambah si 21 ini nilainya positif. Nah, kita anggapnya itu si nilai positifnya aja. Jadi positif 1 dikali 5. Kemudian yang alokasi kosong tadi itu berarti kan positif 1 dikali 1 dan yang terakhir negatif 1 dikali 2. Nah, hasilnya itu 1. Nah, karena si X21 ini mempunyai opportunity cost, maka dari itu nilai dari C21 itu adalah negatif dari delta F21 yang hasilnya adalah negatif 1. Nah, karena sel kosongnya itu udah nilainya itu udah nggak positif atau negatif, maka tabel dapat dikatakan sudah optimum dan solusinya itu seperti ini. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya pemaparan dari kami. Semoga video yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.